Sejak akhir-akhir ini, kita asyik bercerita tentang soal spirit, meninggal, jumpa orang yang mati. Jadi sebenarnya macam manalah kita tahu ataupun tanda-tanda yang mau mati ini? Ada tanda-tandakah sebenarnya? Nah, ini kalau orang bilang kan, kalau orang tahu bila dia mati, nanti boleh bersedialah kan. Kau rasa-rasalah. Kalau semua orang sudah tahu bila dia mati, ada juga dia punya keburukan itu, ada juga kebaikan lah. Keburukan macam mana? Nanti semua orang buat jahat. Jadi kalau besok dia sudah tahu, terus dia bilang saya mau bertobat sudah sebab besok saya mau mati. Oh, maka... Tapi kalau yang sebetulnya adalah sebenarnya tanda-tanda bila orang mau mati. Cuma tidak semua orang ada pengetahuan itulah. Sebab kematian ini sebenarnya satu kejadian yang sangat unik bagi setiap orang lah. Tetapi sebenarnya ada tanda-tanda dialah. Tanda-tanda memang ada. Macam mana punya tanda? Dia punya tanda-tanda, ada beberapa cara untuk mengetahui dia. Satu adalah orang lain akan nampak. Tanda-tanda sama ada tanda-tanda fisikal ataupun tanda-tanda spiritual. Kalau yang kebiasaan, kalau tanda-tanda fisikal itu boleh dilihat dia punya perubahan, terutama orang yang sakit. Yang sakit tenat. Nah, dari segi perubahan itu dia punya, sebenarnya dari segi fisikal ada perubahan. Nah, itu kalau yang dilihat dari segi perubahan. Satu yang paling ketara ialah seseorang itu akan hilang dia punya keupayaan untuk mengenal seseorang. Yang kedua ialah orang lain melihat dia dalam keadaan yang sangat tenang. Tetapi dia kalau ditanya kalau dia ada sakit, dia akan kata saya tiada sakit. Nah, itu adalah tanda-tanda lah orang yang mau meninggal lah. Satu ialah, yang kedua ialah yang orang akan lihat. Nah, yang orang ini akan lihat sudah bila dia akan mati lah. Yang orang lain akan melihat dia punya spirit sudah melawat dia punya orang-orang tersayang, sama ada yang dekat ataupun jauh. Itu ialah yang kedua, melawat. Yang ini adalah beberapa perkara lah, macam kalau yang saya punya datuk dulu, dia ada bagi tahu saya punya nenek lah, sebelum dia meninggal 3 hari sebelum meninggal dia sudah kata saya akan mati tidak lama lagi, sebab dia kata saya sudah pergi melawat saya punya cucu-cucu. Nah, itu satulah. Bila kau bilang melawat ni, melawat secara fizikal ataupun dalam mimpi? Secara mimpi. Melalui mimpi lah. Yang dia akan pergi melawat.
Oke, itu ialah bagi pihak yang akan meninggal. Yang meninggal ini pun memang dia punya keupayaan, tetapi tidak semua lah. Kalau yang macam kejadian yang saya punya brother, dia menyatakan ada visitation, ada lawatan daripada yang spiritual. Dia melihat lembaga hitam dan lembaga putih yang melawat dia secara berturut-turut, yaitu dalam tempo 1 minggu sebelum kejadian yang dia akan mati. Nah, satu lagi ialah mimpi. Macam yang saya punya pengalaman sendiri. Kalau ikut betul saya pun sudah mati. Oke. Tetapi nasiblah dibagi peluang lagi untuk terus hidup. Nah, yang ini ialah sama juga visitation ataupun lawatan daripada spiritual being yang akan melawat. Yang itu satu. Dan satu lagi, beberapa hari sebelum masa yang sepatutnya akan meninggal, saya bermimpi. Sebelum kejadian, saya bermimpi 1 bulan sebelum, dan beberapa minggu sebelum. Lepas itu, sebelum kejadian, setiap hari saya bermimpi saya akan mati. Mimpi yang sama kah? Mimpi yang sama. Dan yang paling jelas ialah dalam yang mimpi terakhir saya ialah saya bila mau tidur, saya akan berjalan pergi di satu tempat dan saya akan pergi baring. Dan dalam ingatan saya, tempat yang saya pergi baring itu ialah perkuburan. Jadi saya akan pergi baring di atas tanah. Nah, itu yang mimpi. Dan yang kedua ialah waktu hampir masa kejadian, selama 3 hari berturut-turut, saya sendiri mengalami satu perubahan secara fisikal. Oke, yaitu yang pertama ialah saya ada merasa badan saya jadi sejuk. Sejuk walaupun tengah hari di bawah matahari. Saya akan merasa sangat kesejukan. Dan bila perlu, saya ada perlu yang sejuk juga. Waktu itu kamu hidup kah? Ya, mati itu kah apa? of course masih hidup lah. Itu saya di sekolah. Yang seterusnya ialah kejadian selepas yang itu. Kejadian saya akan berada pada waktu petang. Biasanya saya akan berada dalam keadaan seolah-olah saya akan keseorangan, seorang diri. Jadi Seolah-olah saya macam isolated. Nah, itu adalah antara kejadian yang sebelum kejadian itulah. Yang seterusnya ialah saya mengalami bila masa itu saya ada masa yang kejadian yang sepatutnya lah akan kejadian yang saya akan mati. Di situ ialah ada seseorang yang datang yang bagi tahu saya masa saya sudah tiba untuk jalan lah. yang ini yang waktu kamu
Dalam keadaan hidup kah atau tidur? Ini betul-betul saya sadar. Sadar. Ya, saya memang betul masa itu saya yang bila masa itu sudah sampai, saya punya badan memang sangat sejuk 100% lah. Macam, Kops. ya, memang sejuk masa itu. Dan saya merasa yang saya betul-betul seolah-olah seorang diri, isolated betul. Dan masa itulah bila seorang itu yang bagi tahu saya, kau punya masa sudah sampai, dia bilang kau akan mati. Pas itu saya tanyalah, macam mana saya akan mati? Dia kata kau akan mati melalui kau punya stroke. Jadi bila masa itu, bila stroke, udah kebilang, saya memang masa itu saya tiba-tiba saya punya belakang kepala betul-betul sakit. Sakit yang terlampau sangat. Sampai saya tidak boleh angkat saya punya kepala. Saya terpaksa letakkan saya punya kepala di atas itu meja. Kamu di mana waktu itu? Waktu itu saya di bilik sebelum pergi ke sekolah. Aduh. Dan nasiblah. Bila ini? Ini tahun sepatutnya kalau ikut itu saya sepatutnya sudah meninggal pada tahun 2018. Aduh. Itulah masa itu yang sebelum COVID pun. Ya, 2018 lah waktu itu. Tapi itulah saya dapat peluang lagi lah. Bila peluang itu dia bilang sama saya, oke, kalau macam begitu, masa kau belum sampai, kau akan habiskan dulu tugas kau. Lepas itu, kau akan dipanggil balik. Bila dia kata kau tidak dipanggil, macam itu magic saja. Saya punya sakit di belakang itu hilang. Macam satu benda diangkat begitu. Dan masa itu barulah tiba-tiba saya berpeluh. Peluh saya memang sangat besar lah. Setiap titik peluh yang keluar daripada saya punya dahi itu macam sebesar saya punya jari yang paling kecil inilah. Itu dia. Masa itu barulah saya punya anus. Saya punya anus selesai lah. Begitu. Baru saya punya suhu badan balik semula. Begitu. Baru panas. Nah, itulah. Kau tidak takut kah waktu itu? Memang rasa takut tiada. Cuma saya belum bersedia kan? Saya belum bersedia sebab ada benda yang tidak selesai. Jadi karena saya punya tugas itu tidak selesai, maka saya tidak dipanggil lah. Tapi itulah kejadian yang saya akan mati itu. Bukan saja saya yang bermimpi, tapi saya punya adik juga ada bermimpi yang saya sudah meninggal. Begitu. Jadi itulah. Itu sajalah. Begitulah. Ya, tanda-tanda kalau kita akan mau meninggal dunia. Nah, tapi ada juga yang cerita, ada juga lah yang memang menceritakan tentang mereka rasa mau mati karena mereka bilang ada bermimpi ada satu benda terlengkup. Jadi memang
Jadi saya rasa kalau ikut saya punya pengalaman sendiri itu memang begitulah. Memang kita akan tahu bila kita akan mati. Yang kau bilang adik kamu ada mimpi kamu meninggal tuh, waktu itu adik kamu di Sabah kah? Waktu itu diorang ada di sana di Johor. Tapi dia bermimpi kamu sudah mati. Ya, Mati kerana apa tidak tahu. macam kunun sakit lah kalau di situ. Jadi betul lah juga sakit sebab yang waktu saya mau dipanggil itu saya akan mati karena stroke. Nah, itulah perkongsian saya lah pada malam ini tentang kematian. Jadi bersyukurlah sebab saya ada lagi ruang sedikit saja lagi, walaupun tidak panjang lah. Tapi sementara masih yang ada itulah saya mau kasih selesai dululah tugasan-tugasan yang masih belum selesai. Dan kalau sudah selesai, saya rasa saya bersedia sudahlah. Asalkan selesai semua tugas yang saya perlu buat. Bah, itu sajalah. Thank you.